Saya memang bercakap payah, tapi saya kirim WA. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Senin sore mau pulang, di WA-nya saya. Mau kumasakkan apa? Kata dia. Saya bilang, masakkan sayur bening sebening perasaanku padanya. Apalah payahnya mau WA itu. Terus send, kirim. Pakai sambal apa tidak? Agak pedas sedikit agar berasa hubungan kita. Dalam rumah tangga sering muncul ego, beda prinsip dan bertengkar. Bagaimana batas ideal bersabar menjalani rumah tangga? Bapak ini udah paham. Ini pasangan muda ini, anak-anak muda ini. Kalian anak-anak muda, kalau perempuan itu bercakap, kalian diam saja. Karena memang perempuan itu mesti mengeluarkan sekian ribu kata. Kalau tidak dia stres. Diam aja. Makanya kemarin ada saya tonton di medsos, kata dia, belilah sepeda motor. Supaya kalau bini sedang bercakap, hidupkan dia. Dan nanti kalau kata-kata itu sudah habis, dia akan tenang sendiri. Jadi tak usah terlalu dipikirkan, dengarkan aja. Udah selesai itu tanya, ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Tengok bapak-bapak ini senyum, kan itu tanda betul ini. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki dia tak bercakap. Coba tengok laki-laki sama perempuan kalau sedang menangis, beda. Kalau perempuan itu menangis, mulutnya ditutup. Karena dosanya di mulut. Tapi kalau laki-laki menangis, karena dosanya di mata. Jadi kalau laki-laki tak bercakap, diam, stroke, mati. Tak ada gading yang tak retak, tak ada apa yang manis, tebu yang tak berbongkol. Yang namanya hidup pasti ada suka dukanya, pasti ada macam-macam. Kalau Nabi itu Pak Ustadz macam mana? Aisyah itu cemburu, padahal Aisyah tak berjumpa dengan Khadijah, tak jumpa. Karena sesudah meninggal Khadijah tahun ke-10 Hijrah, barulah Nabi menikah dengan Aisyah. Tapi dia tetap cemburu. Maka kata Nabi, aghirti ya Aisyah, kau cemburu Aisyah. Ja'aki syaitanik, setanmu datang kepadamu, kata Nabi. Aisyah balik bertanya ke Nabi, awa ma'aya syaitan, apakah bersamaku ada syaitan? Iya, kata Nabi. Wa ma'a kulli insan, apakah setiap manusia itu ada setan yang mengganggunya? Ya. Itu yang disebut dengan jin qarin. Qarin artinya yang selalu menempel, itu namanya qarin. Jadi sama bapak ada satu jin qarin, sama saya ada jin qarin. Tapi katanya ada jin yang di bawah pokok kayu, itu jin non-job. Tak jelas tugasnya, itu di bawah pokok kayu. Ada somak-somak, ada di tengah-tengah sawah, ada di kantor-kantor ini. Kalau yang ikut joleh, ini menempel ke sana kemari. Awa ma'aya syaitan, kata dia, apakah bersamaku ada jin setan qarin? Nah, wa ma'a kulli insan, setiap manusia, iya. Tengok kecerdasan Aisyah. Setan datang kepadaku, iya. Semua manusia ini ada setannya, iya. Wa ma'aka syaitan, dan bersamamu ya Rasulullah ada setan. Apa kata Nabi? Lakinnallaha anani fa aslama. Jin yang mendampingiku itu Allah menolong aku, dia masuk Islam. Begitu mereka bukan berkelahi. Bukan Nabi dengan Aisyah itu berkelahi, tapi mereka berlaga argumen. Saya mau menjelaskan, jangan sangka istri Nabi itu diam aja, enggak begitu. Nabi pulang ke rumah.
dia habis makan maghafir. Maghafir itu madu, madu. Tapi kalau dimakan agak bau asam. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, aku cium bau asam ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku haramkan makan maghafir. Turun ayat. La tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Jangan kau haramkan yang dihalalkan Allah hanya karena ingin menyenangkan hati istri. Makanya kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan paling banyak hartanya. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi kalau ada orang yang suka pengajian, suka bersedekah, tapi kepada bininya pelit, dia tidak baik. Ada orang model begitu. Ada seorang perempuan umur 70 tahun datang ke Pekanbaru naik pesawat terbang. Kapan saya bisa jumpa Ustadz Somad? Saya bilang saya hari Rabu mengajar Riyadhus Shalihin, tamu bebas datang. Ya, datang hari Rabu. Ada yang mau kutanyakan ke Ustadz. Apa namanya? Aku dulu dijodohkan Pak Ustadz. Terus dia kasar sekali kan. Dia bilang ceweknya lebih cantik daripada aku. Dia bilang begitu begini. Terus apa masalahnya? Dia sudah mati. Selesai masalah? Tidak selesai Ustaz. Apa masalahnya? Aku tak bisa memaafkan dia sampai sekarang. Lama saya temenung. Ternyata perasaan itu tidak sesimpel, sesederhana yang kita pikirkan. Orang yang sudah mati, tapi dia masih tetap ada beban. Lalu apalah yang saya bilang? Yang saya sampaikan, udah tua sebaya mak saya 70 tahun. Saya bilang, Allah cuma minta satu dari kita mak. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak sembahyang, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Allah balas dua. At'amahum min ju'. Kalau lapar dikasihnya makan. Bisa dikasih orang, bisa melalui MBG. Yang kedua, wa amanahum, dikasihnya rasa aman dalam hati. Tak ada jalan lain. Jadi pesan Ustadz ke aku apa? Itu aja. Banyak-banyak ibadah, insya Allah Allah akan menolong. Maksud saya, kalaupun marah, jangan kasar-kasar. Karena tak semua orang bisa memaafkan walaupun kita sudah mati. True story, kisah nyata. Apa hukumnya ayah tidak menafkahi anak perempuan satu-satunya? Laki-laki wajib mengasih 5 ke anak bini. Pertama, makan. Ibu sudah makan? Berarti belum dapat nafkah. Yang kedua, pakaian. Pakaian sudah nampak saya itu tutup aurat. Yang ketiga, tempat tinggal. Buatkan rumah, kalau belum ada, belum mampu, sewa, kontrak. Yang keempat, pendidikan. Bapak mendidik bini, kalau tak sanggup, bawa dia pengajian ke Masjid Al-Husna yang cantik, megah, sejuk, dingin, rasa dalam pesawat AC. Yang kelima, perhatian. Perempuan punya telinga, laki-laki punya mata. Perempuan punya telinga, laki-laki punya mata. Apa maksud laki-laki punya mata? Bersoleklah wahai istri, karena laki mau menengok bini. Yang jadi masalah sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk laki dia, tapi untuk laki itu ngaku. Perempuan punya telinga. Apa maksudnya? Bercakaplah wahai laki,
Karena perempuan suka mendengar kata-kata yang lemah lembut. Pulang dari sini, bilang sama dia, buatkan abang teh susu wahai bidadari surgaku. Itu kalau bapak bilang begitu, semua surat tanah, STNK, BPKB langsung ke bapak. Betul tak bu? Betul kata mereka. Laki-laki ini, apalagi kita orang Melayu, memang berat untuk bercakap. Ustadz, saya pun sama, berat juga bercakap. Berarti nggak sesuai lah isi kaji Ustadz sama Ustadz bilang, saya memang bercakap payah, tapi saya kirim WA. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Senin sore mau pulang, di WA-nya saya. Mau kumasakkan apa? Kata dia. Saya bilang, masakkan sayur bening sebening perasaanku padanya. Apalah payahnya mau WA itu? Terus saya kirim. Pakai sambal apa tidak? Agak pedas sedikit agar berasa hubungan kita. Apalah payahnya nulis itu? Tapi kadang laki-laki inilah kita paksa-paksakan. Saya screenshot. Habis screenshot, saya posting di Instagram saya. Banyaklah komen istri-istri. Tengok tuh, Ustadz aja mesra, kok kau enggak? Rupanya lakinya setiap mau WA pendek-pendek aja. Istri pula mau WA, ASS, WR, WB. Dijawab sama lakinya, WWW. Ibunya sudah meninggal. Anak tadi tak dikasihnya makan, tak dikasih nafkah. Habis itu anak ini dibesarkan emaknya, meninggal emaknya. Ayah tuh sudah menikah dia lagi, tak bertanggung jawab. Apakah salah kalau kita putus komunikasi? Masalah dia tak mengasih makan, itu urusan dia kepada Allah. Tapi masalah kau tak berbakti sama dia, itu urusanmu kepada Allah. Putus mata rantai kesalahan. Mata rantai bersambung, putus. Ayah kau jahat sama kau, jangan kau jahat juga sama dia. Kau mesti buat baik. Itulah pesan Nabi, silman qata'aka. Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Dulu kau tak dikasihnya makan, sekarang kau undang dia makan. Undang dia makan. Letakkan racun di situ. Jangan. Pernah mendengar keris kepala bayan? Pernah? Tahu burung bayan? Burung bayan itu macam burung serindit, cuma agak besar dia sedikit. Jadi ada seorang laki-laki miskin nikah sama anak orang kaya. Mertuanya ini bukan main lah sepelenya, menyindir-nyindir. Akhirnya pergi dia naik sampan ke pulau, ditanamnya sayur berkebun, kelapa. Setelah itu dia pun kaya. Diundanglah sama mertua tadi, karena udah tersebar berita kaya, diundang jemput makan. Dia pun datang, sudah siap makan bejamba, dicabutnya lah keris kepala bayan. Kepala keris itu burung bayan tapi dari emas, saking kaya. Lalu dicucukkannya lah ke piring tadi. Kata dia, bayan, makanlah, kaulah yang diundang mertuaku ini. Kalau kita disepelekan orang, jangan kita balas dengan keras, kasar. Kalau kita balas dengan jelek, apa beda kita sama dia? Balas dengan yang baik. Balas sampai orang-orang yang menyepelekanmu menyesal. Ustadz, janganlah Ustadz posting berita-berita Ustadz naik private jet sama pejabat. Saya posting terus, kadang 1 hari sampai 3 kali. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengejek saya itu pingsan dia. Asal ditengoknya posting saya, ditengoknya posting saya, ditengoknya posting saya, mati dia. Ngapain kita mesti kasar-kasar? Posting saya terakhir,
Kalau mobil Pajero kita diinjak-injak orang, berarti setelah itu kita akan dinaikkan ke private jet. Komen ngena banget Ustaz. Gitu. Hidup ini simple, sederhana, tak usah terlalu berat. Allah mengatur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Buat baik, jangan putus tali silaturahim. Kau yang sudah disepelekan ayahmu, tak dikasihnya kau makan, sekarang kau undang dia makan. Kau yang tak pernah dikasihnya duit, kau kasih dia duit. Kau mau menunjukkan bahwa aku adalah didikan ibuku, bukan didikan kau, bongak. Jangan dicakapkan. Jangan dicakapkan dalam hati. Kalau kau lawan juga tak kau kasih makan, berarti betul ada darah dia yang turun ke kau. Kau mesti menunjukkan aku beda sama kau. Jangan sama dia. Tapi jangan begitu dalam hati. Kasih dia. Apa minuman kesukaan dia? Teh susu, kasih dia. Minum Pak, minum. Saya mahasiswa, saat ini sangat ingin punya pacar sebagai penyemangat kuliah. Di satu sisi saya tahu pacaran itu dosa. Apa yang mesti saya lakukan? Saya mau minum atau tidak minum. Bisa memilih atau tidak? Bisa. Saya minum atau tidak minum? Bisa. Saya mau ngambil tisu atau tidak ngambil tisu? Bisa memilih? Bisa. Saya ambil tisu atau tidak ambil tisu. Saya jatuh cinta atau tidak jatuh cinta? Bisa memilih? Tak bisa. Tak bisa. Setengah mati dipaksa untuk cinta, tak bisa. Setengah mati dilarang, tak bisa. Karena cinta tumbuh dalam lubuk hati yang paling dalam. Ini panjang ceritanya, ini agak lambat, sarapan sedikit, bisa? Ada yang bisa memadamkan cinta Zainuddin kepada Hayati? Enggak ada. Walaupun Hayati itu sudah diambil si Aziz, walaupun Hayati sudah janda, tapi ternyata gambar Hayati besar di kamar Zainuddin di Surabaya setelah dia diusir. Apa kata Hayati? Zainuddin sudah mati. Aku mau menumpang di rumahmu. Suamiku si Aziz sudah mati. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau balik ke kau Zainuddin. Apa kata Zainuddin? Pantang pisang berbuah 2 kali Hayati. Dulu kau katakan menikah denganku akan susah. Dan seterusnya. Tak bisa. Kenapa disebut dengan Laila Majnun? Laila tak gila. Qais tu yang tergila-gila sama Laila. Maka dia termasuk satu orang yang sembuh dari penyakit gila karena didoakan ayahnya di samping Ka'bah. Ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Salah satu orang yang penyakit gilanya sehat gara-gara didoakan di pinggir Ka'bah. Inilah si Qais. Namanya Qais. Suatu ketika orang sedang sembahyang, rame-rame. Qais lewat. Di tengah orang sembahyang itu dia lewat. Orang yang sembahyang ini mau mengamuk sedang sembahyang. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mengamuk orang ini. Qais, gila ang Qais. Kenapa kalian lewat? Kata Qais, aku tak melihat kalian. Terus apa yang kau tengok? Aku hanya melihat Laila. Apa kata Qais? Kalau betul kalian cinta kepada Allah seperti aku cinta kepada Laila, maka kalian pasti khusyuk sebagaimana aku melihat Laila dan tidak melihat aku. Terdiam orang itu semua. Datang orang ahli politik bertanya. Waktu itu konflik antara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Siapa yang paling layak menjadi khalifah? Qais, ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Siapa yang paling layak jadi khalifah? Laila.
Cinta itu kalau sudah merasuk ke dalam hati. Ditunjuk orang, gunung, danau, bukit, apa yang kau lihat? Ma ra'aitu illa Laila. Tak ada yang kulihat kecuali Laila. Makanya syair-syair tentang cinta itu Laila. Qais, ini dunia beserta isinya. Ini Laila. Mana yang kau pilih? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Inilah yang sedang diderita mahasiswa. Bukan tanggung-tanggung ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari jatuh cinta. Bapak pikir kalau bapak udah menikah nggak bisa lagi jatuh cinta? Hati-hati bu. Makanya kalau bapak-bapak ini reuni, ibu mesti ikut. Bisa. CLBK. Cucian lama belum kering. Ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki karena kaya. Dia dulu punya pacar, tapi agak susah. Nikah sama yang ini karena kaya. Dibelikan mobil van untuk jalan-jalan keluar kota, mobil city car untuk jalan dalam kota, dan mobil pickup untuk belanja ke pasar Arengka. Kaya. Terjadi pergolakan rumah tangga, nanya ke konsultan pernikahan. Konsultan nanya, kenapa rumah tangga ini bisa kacau? Apa jawab dia? Suami saya sudah ngasih 3 mobil, rumah mewah. Apa kurangnya? Dia nggak pernah nanya kamu mau makan apa, di rumah makan mana. Dan ketika saya sedang rindu ucapan itu, tiba-tiba datang WA. Kamu masih ingat tempat makan kita dulu? Hancur 3 mobil itu semua. Meletup macam serangan Ukraina ke Rusia. Pum, pum, pum. Jadi apalah obat kami yang sedang jatuh cinta nih Pak Ustadz? 2. Kau dekatkan diri kepada Allah, mandi taubat, bertaubat, berzikir, pengajian, sholat. Allah yang akan menghilangkan rasa itu sama sekali. Jangan kau intip-intip FB-nya. Jangan kau tengok-tengok TikTok-nya. Kau buang nomornya dari handphone. Kau serius kuliah. Kau pikir aku dulu tak pernah muda macam kalian? Dan pikir aku ini lahir langsung tua? Aku juga pernah jatuh cinta. Tapi tak ku teruskan. Tak pernah ku datangi sama dia. I love you full. Tak pernah. Jatuh cinta bukan pilihan, tapi mengintip dia di FB, bertanya ke dia, tutup hanya sampai di situ. Stop, selesai, fokus kuliah. Jangan bercinta-cinta, fokus saja kuliah. Bahagiakan orang tua. Nanti Allah akan kasih kalian perempuan yang lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat daripada yang perempuan tadi. Kenapa kalian pacaran? Kenapa perempuan itu mau sama kalian? Karena kalian berduit, bawa dia ke mall, dan kalian punya motor. Coba kalau kalian tak berduit. Kalau kalian tak ada motor, tak ada duit, bawa dia ke mall, ada perempuan mau sama kalian? 2 kemungkinan. Yang pertama kalian bertuah, yang kedua perempuan itu bongak. Dah, fokus serius belajar. Jangan kasihkan duit yang dikirim emak ayah dari kampung ke perempuan yang tak jelas. Ayah emak kalian mencakar tanah di kampung sana ngambil brondol. Kalian bergaya di sini macam CEO yang menyamar. Aku 4 tahun di Mesir kuliah tak pernah minta duit seperak. 4 tahun dari 98 sampai 2002. Bukan orang tua saya miskin, sebatang 2 batang sawit ada di kampung. Sampai datang jamaah haji dari kampung membawa duit 100.000 kiriman emak. Balik saya tanya, kenapa emak kirim 100.000? Karena kau tak pernah minta kiriman. Terus kenapa emak kirim 100?
supaya nanti di akhirat kalau ditanya malaikat, pernah aku mengirim duit ke kamu? Itu jauh mas. Namun meminta saya tak mau. Saya ke Maroko tak minta duit, S1 tak minta duit, S2 tak minta duit, S3 tak minta duit. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Yang sedang dimabuk cinta, datang kemari, saya kasih tahu obatnya. Bilang sama mak sama ayah di kampung, mak, ayah, jangan kirim duit 4 tahun ini. Kalau ada orang yang jatuh cinta sama kalian, hebat. Coba kalian cuci door smear, hari Sabtu, hari Ahad, nyuci motor kalian. Jual koran, kerja di rumah makan. Ada orang mau sama kalian? Kalau ada juga mau, 2 kemungkinan. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Serius kuliah S1, S2, S3, profesor, walaupun kalian udah tua macam aku nih, tua, kurus, hitam, jelek. Coba kalian tengok komen-komen di Instagram, di TikTok itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau ngasih tahu kalian, kalian serius saja belajar. Allah kasih yang lebih cantik, lebih hebat daripada itu. Hilangkan semua. Jangan simpan fotonya, jangan simpan nomornya, jangan intip FB-nya, lupakan dia. Kalau tak juga hilang, nanti kurukyah. Kumandikan ke Sungai Siak. Tolakkan dari atas jembatan Leto. Insya Allah hilang. Bukan bayangan cewek itu hilang, kau hilang sekali. Saya seorang guru. Bagaimana pribadi guru ideal? Kita lunak, murid melunjak. Kita keras, diadukan ke polisi. Kita mesti bagaimana? Memang susah jadi guru zaman sekarang. Guru zaman saya sama pakai tempeleng, pakai batang sapu. Tak terhitung tak berapa kali batang sapu itu mendarat di sini. Tak dihitung kepala saya ini diantukkan ke papan tulis. Zaman sekarang tak bisa. Karena perlindungan yang luar biasa. Sampai guru takut melarang murid berkata kasar dan lain sebagainya. Jadi macam mana Pak Ustadz? Pandai-pandai meniti buih, pandai-pandai main layang-layang. Terasa agak ada angin, ulur sikit. Terasa kurang angin, tarik sikit. Jangan terlalu ulur, tinggi nyangkutnya. Jangan terlalu tarik sampai dia tak terbang. Payah kami memahaminya Pak Ustadz, tak usah jadi guru. Digugu dan ditiru. Sebelum mengajar sholat sunat hajat 2 rakaat, tolong aku menghadapi anak-anak Fir'aun nih ya Allah. Tolong aku supaya didengarkannya cakapku ya Allah, supaya dihormatinya aku sebagai guru. Karena anak yang mau kudidik ini terdiri dari darah, daging, jantung. Dia juga manusia biasa. Yang mau ku sampaikan ini supaya dia menjadi anak soleh, supaya dia menjadi baik, menjadi amal jariah. Minta kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Buat pelatihan guru. Ada namanya Ustadz Qurtubi di Al-Azhar Shifabudi. Sudah berpengalaman, dikirim dari Jakarta dan sini sudah hampir 15 tahun. Lebih. Saya 2008 datang, dia sudah menjadi kepala sekolah. Minta pelatihan bagaimana jadi guru. Murid-murid dia respect, hormat kepada beliau. Adapun guru yang lain yang punya bakat banyak di Pekanbaru mungkin saya tak kenal. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis kita ini diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kita semua husnul khatimah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajatah, yang lajang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.